Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi kita semua. Walaupun kita terpisah oleh tempat, tapi saya percaya Roh Kudus bersama dengan kita. Dan hari ini juga kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih buat minggu pertama di bulan Juni Tuhan. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau menerima pujian penyembahan kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, menjadi saksi untuk kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah amanat agung. Tema kita pagi ini Bapak Ibu adalah amanat agung. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amanat agung bagi kita orang Kristen, orang percaya adalah sesuatu yang mungkin lazim, sangat lazim kita dengar. Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita sering dengar dan kita sering bacakan ketika kita bicara tentang misi. Tapi ada satu hal yang saya kira penting bagi kita hari ini untuk kita renungkan, esensi dari amanat agung, perintah Yesus. Ini adalah perintah Yesus yang terakhir kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Dan biasanya kata-kata terakhir dari orang yang akan meninggalkan kita itu kita dengar baik-baik dan kita lakukan. Dan Yesus mengatakan kata-kata ini kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung, ayat-ayat ini Bapak Ibu, bukan sekedar ayat-ayat yang kita ingat, kita baca ketika kita bicara soal misi, penginjilan. Atau kita buka ketika kita ada acara pengutusan seperti itu. Kenapa? Karena ayat-ayat ini Yesus sampaikan kepada semua muridnya. Setiap orang yang mengikuti Yesus, Yesus titipkan pesan ini sebagai pesan terakhir darinya untuk mereka. Oleh karena itu kalau hari ini kita menyebut diri kita pengikut Yesus, kita perlu mendengarkan, merenungkan, memahami apa yang Yesus katakan ini. Ketika Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Kata kuasa yang di dalam ayat ini, bahasa Ibraninya adalah exousia. Kata exousia ini artinya kuasa otoritas. Otoritas yang begitu besar, yang begitu kuat. Kuasa yang bukan hanya kekuatan, seperti tenaga, seperti itu, tapi otoritas. Artinya di dalam kata ini ada arti wewenang, ada arti kewenangan, ada arti secara sah. Dia bisa mengatur, bisa memerintahkan, berwenang seperti itu. Kalau kita bilang sekarang ini aparat penegak hukum itu adalah aparat yang berwenang. Nah, maksudnya yang berwenang itu adalah yang mempunyai exousia, yang mempunyai otoritas. Yesus mengatakan pada murid-murid sebelum dia naik ke surga, otoritas itu, kuasa itu diberikan kepada Yesus. Kuasa yang seperti apa?
segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya apa? Di tangan Yesus ada otoritas di surga dan di bumi. Artinya di surga dan di bumi tidak ada yang lebih berwenang daripada Yesus. Bagaimana rasanya Bapak Ibu kalau kita punya akses ke pihak yang berwenang? Kalau kita punya akses ke pihak yang berwenang, kadang-kadang kita menjadi sewenang-wenang. Kenapa? Karena kita merasa kita di atas hukum, above the law gitu ya. Langgar lampu merah, tinggal telepon om yang berwenang dan kemudian dilepaskan. Menjadi sewenang-wenang kalau kita merasa dekat dengan yang berwenang. Padahal yang berwenang sendiri biasanya akan hati-hati menggunakan kewenangannya. Kenapa? Karena otoritas itu biasanya diberikan dari atas. Dan di atas satu otoritas ada otoritas yang lain. Sampai jenjang yang paling tinggi. Dan Yesus mengatakan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan otoritas. Otoritas yang seperti apa? Di surga dan di bumi. Itu artinya di atas Yesus, gak ada otoritas lain di surga dan di bumi. Yesus memegang otoritas atas surga dan bumi, itu artinya kewenangannya dahsyat sekali. Kalimat Yesus ini, pernyataan Yesus ini adalah penghiburan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Harusnya. Murid-murid telah mengalami banyak sejak Yesus mati. Murid-murid telah mengalami ketakutan. Mereka telah mengalami kecemasan yang besar, ketidakpastian. Yesus menghibur mereka, Yesus menguatkan mereka, Yesus membangkitkan mereka, membangkitkan semangat mereka. Dan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan-pesan ini. Pesan yang pertama adalah, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, implikasinya bagi murid-murid adalah, mereka tidak perlu takut. Tidak ada lagi yang bisa menakutkan bagi murid-murid. Tidak ada lagi yang perlu mereka cemaskan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena kewenangannya, otoritas atas hidup ini ada di tangan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sadar akan hal ini? Ini penting untuk kita renungkan. Apakah kita sadar bahwa di tangan Yesus yang kita percaya ada exousia di surga dan di bumi? Apa kita sadar bahwa Yesus memegang kuasa yang terbesar di surga dan di bumi? Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Apakah kita sadar akan hal ini? Apakah kita tahu? Apakah kita sadar? Kalau kita tahu dan kita sadar, cara memeriksanya hanyalah gampang sekali. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah kita masih menjalani hidup kita dengan ketakutan? Apakah kita masih menjalani hidup kita dengan kekhawatiran? Kita takut dan khawatir dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kita takut dan khawatir dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Tentang otoritas, ada level otoritas. Di dunia kita tahu, di lingkungan ada ketua RT, ketua RW, Pak Dukuh kalau di Jogja. Di atasnya ada lagi otoritas. Waktu zaman Orde Baru di fungsi ABRI, militer ada di mana-mana. Sampai di RT pun ada militer yang punya kewenangan lebih tinggi dari siapapun. Setiap level otoritas ada hierarki, ada tingkatannya. Dan kita tunduk kepada otoritas yang paling dekat dengan kita untuk kemudian kita melakukan apa yang diperintahkan. Tapi kalau misalnya kita bisa bypass otoritas itu, artinya kita dekat dengan otoritas dalam hierarki yang di atasnya, maka kita bisa selamat dari otoritas yang satu ini. Kenapa? Karena kita punya akses ke otoritas yang lebih tinggi. Tapi hati-hati juga, jangan sewenang-wenang, karena otoritas yang lebih tinggi itu di atasnya ada hierarki yang lebih tinggi lagi. Ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, ada kuasa-kuasa
Alkitab mengatakan musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Artinya di alam roh, di alam spiritual ada kuasa-kuasa. Dan kita bisa merasakannya ketika kita cemas akan hidup ini. Ketika kita cemas dengan soal-soal penghidupan, kita takut nanti bagaimana. Ketika dunia dilanda pandemi yang luar biasa, pada awalnya orang-orang ketakutan, kepanikan, luar biasa. Kalau kita percaya exousia ada di tangan Yesus, maka kita tidak akan takut pada kuasa-kuasa yang di bawah kuasa Yesus. Hanya sayangnya Bapak Ibu, banyak dari kita kurang paham betapa tingginya otoritas yang ada di tangan Yesus. Kurang paham betapa besarnya kuasa yang diberikan kepada Yesus. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita kalau kita ada di bawah otoritas Yesus. Kalau kita ada dalam persekutuan dengan Yesus, tidak ada satu kuasa pun yang bisa membahayakan kita. Kita bisa diintimidasi oleh keadaan. Kita bisa digertak oleh keadaan. Tapi kalau kita tahu betul siapa Yesus bagi kita, kita tidak akan takut. Nah itu satu hal Bapak Ibu. Murid-murid tidak perlu takut lagi. Yaitu kita nggak usah takut. Segala macam keadaan bisa terjadi di dunia ini. Tapi jangan hidup dalam ketakutan. Memang saya juga nggak mau kita hidup dalam kesembronoan. Seolah-olah kita imun, kita kebal terhadap semuanya. Bukan begitu juga yang diajarkan oleh Yesus. Kita hidup dengan sadar apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Tapi kita bukan hidup dalam kecemasan. Kita bukan hidup dalam kekhawatiran, kita bukan hidup dalam ketakutan. Sehingga kita nggak perlu menyebarluaskan kabar-kabar yang nggak jelas sumbernya tentang hal-hal yang menakutkan. Yang perlu kita sebarluaskan Bapak Ibu adalah exousia, kuasa yang ada di tangan Yesus ini. Sehingga kita menyebarluaskan apa? Menyebarluaskan iman. Kalau kita percaya kepada Yesus yang penuh, yang mempunyai otoritas, maka kita bisa berharap dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Itu satu sisi. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah kalau otoritas ada di tangan Yesus, Bapak Ibu, lalu bagaimana kita yang dekat dengan Dia memanfaatkan keadaan otoritas itu? Bagaimanakah kita yang hidup dalam persekutuan, dalam iman kepada Yesus, memanfaatkan kedekatan kita itu? Bagaimana kita yang dekat dengan Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa melalui Kristus Yesus, memaknai exousia itu dalam hidup kita? Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kita nggak takut. Tapi apakah hanya itu? Otoritas itu diberikan kepada Yesus supaya kita, para pengikutnya, murid-muridnya nggak takut di dunia ini? Tidak seperti itu. Ada tujuan yang lain. Ketika Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat selanjutnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini dimulai dengan kata sambung karena itu. Therefore. Artinya ayat ini, kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah Yesus telah menerima otoritas di surga dan di bumi. Karena itu, karena Yesus telah menerima otoritas di surga dan di bumi, maka ada tugas. Bapak Ibu, Yesus mengatakan pada murid-murid,
pergilah. Go, therefore go. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Eksoisia yang di tangan Yesus membuat kita menjadi berani menghadapi hidup ini. Tapi eksoisia yang ada di tangan Yesus bukan hanya untuk menghibur kita, jangan takut di dunia ini, tapi juga untuk memberdayakan kita, empower, memberdayakan kita untuk melakukan perintah Yesus, memberdayakan kita untuk melakukan tugas Yesus, menyelesaikan karya penyelamatannya. Yesus menuntaskan karya penyelamatannya dengan mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga. Tapi karya penyelamatan untuk seluruh bumi, itu adalah tugas kita, murid-murid yang percaya kepada Yesus. Dan kita bisa melakukannya karena eksoisia ada di tangan Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bukan tugas orang tertentu. Itu bukan tugas Pak Pendeta aja. Itu bukan tugas penginjil aja. Itu adalah tugas setiap orang yang mengikuti Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya seperti yang disebutkan di situ. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti kita harus jadikan seluruh dunia menjadi beragama Kristen. Jangan salah. Ini bukan bicara tentang agama. Yesus tidak bicara tentang agama sama sekali. Dia bicara tentang apa? Tentang hidup yang sesuai dengan ajaran dan teladannya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid, Bapak Ibu, itu meneladani guru. Dan itu tugas yang diberikan Yesus kepada kita. Kita harus meneladani Yesus dan kita pergi menjadikan semua bangsa meneladani Yesus. Dan untuk itu, kuasa telah diberikan kepada kita semua. Semua murid Yesus diberi kewenangan oleh Yesus untuk pergi, untuk misi. Haleluya. Keren sekali kan? Kita yang tadinya hidup dalam dosa, kita yang tadinya hidup dengan begitu jahat, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan, tapi Tuhan memberi wewenang untuk kita melakukan pekerjaannya selama kita hidup. Karena itu, kita melakukannya dengan berani. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan amanat Yesus ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perintah Yesus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Ada yang masih gak mau? Ada yang takut kalau bicara seperti ini? Sekali lagi saya katakan ini bukan soal agama. Agama institutionalized religion, agama yang dilembagakan, itu dibuat oleh manusia. Dan ketika manusia membuat sesuatu, manusia punya agenda. Organisasi gereja itu dibuat manusia. Dan manusia yang membuat organisasi pasti punya agenda. Sebelum gereja dilembagakan, sebelum ada organisasi sinode macam-macam, Yesus telah memberi perintah ini. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, poin berikutnya yang kita perlu renungkan adalah, ayat selanjutnya ayat 20 Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang kita harus perhatikan dengan serius, dengan seksama. Perintah Matius 28 ayat 18 sampai 20 bukan perintah untuk bawa orang sebanyak-banyaknya di jemaat gereja kita. Bukan perintah untuk bangun gedung sebanyak-banyaknya atas nama sinode kita. Bukan.
itu adalah perintah yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menambah jumlah orang jadi jemaat anggota gereja. Gereja bangga dengan catatan-catatan statistik. Statistik bahwa jemaatnya berapa gitu. Dan banyak gereja suka klaim, jemaat kami 10.000, jemaat kami 100.000, jemaat kami 100 juta. Gak apa-apa kalau mengklaim seperti itu. Tapi kita terbiasa di Dream House. Kalau klaim klien kita ada berapa, dampingan kita ada berapa, kita akan tunjukkan namanya, fotonya, dan kita kenal anaknya. Karena itu kalau misalnya Shine mengklaim jemaahnya 1.000, itu artinya saya harus kenal 1.000 orang itu dari mana, siapa. Itu saya nggak akan pernah bikin klaim seperti itu, karena melelahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa perintah Yesus ini? Yesus mengatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saya katakan bukan soal anggota jemaat gereja, bukan soal jumlah jemaat di dalam sinode, bukan. Tapi ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan memuridkan, Bapak Ibu. To make disciples of all nations. Memuridkan. Kata disciples itu artinya orang yang didisiplinkan. Didisiplinkan oleh apa? Disiplinkan oleh ajaran dan teladan gurunya. Oleh karena itu murid Yesus adalah orang-orang yang didisiplinkan oleh ajaran Yesus dan teladan Yesus. Murid-murid yang telah didisiplinkan oleh ajaran dan teladan Yesus, kemudian diberi kuasa, diberi otoritas oleh Yesus untuk pergi kepada semua bangsa dan mendisiplinkan bangsa-bangsa sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Kata mendisiplinkan mungkin kedengarannya otoriter. Tapi Yesus memakai kata ajarlah mereka. Kata mengajar di sini bukan hanya sekedar teach, Bapak Ibu. Ada teach dan to train. Mengajar hanya teori. Tapi kalau train, melatih, itu artinya kita beri teori dan kita beri praktek. Dan kata ajar ini bukan hanya sekedar teach. Kenapa? Karena Yesus mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Memuridkan adalah teaching and training. Mengajar dan melatih, Bapak Ibu. Karena itu tugas kita, amanat Yesus bagi murid-murid adalah pergi ke dunia dan kemudian menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Inilah amanat agung Yesus bagi kita. Pergi ke tengah dunia dan menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Menghidupi ajaran dan teladan Yesus sedemikian rupa sehingga dunia mengikuti kita. Tugas kita bukan membuat gereja penuh dengan orang-orang. Sesungguhnya gampang bikin gereja penuh dengan orang-orang. Waktu saya masih kuliah teologi, saya diskusi dengan seorang teman saya yang buat penelitian tentang bagaimana sebuah gereja besar, mega church menjadi mega church. Dan ada prinsip-prinsip manajemen yang dipraktekkan di situ. Dan dia bilang, Sam, ayo kita bikin mega church. Dengan prinsip-prinsip yang dia teliti itu, dengan hasil penelitiannya, dan bilang, ayo kita bikin gereja. Dan kita bikin gereja dengan jemaat ribuan. Gampang katanya. Gampang? Ya kalau hanya tujuan kita hanya membawa orang memenuhi tempat di dalam gedung kita, maka kita bisa pakai banyak cara yang orang dunia pakai. Dan kita bangga ada banyak orang berkumpul. Kenapa? Mereka datang karena mau melihat pemusik yang bermain musik dengan begitu keren. Mereka datang karena mau melihat worship leadernya yang ganteng, seperti worship leader di Shine Jogja. Kalau nggak ganteng nggak bisa jadi worship leader di Shine Jogja. Atau singer yang cantik.
Ada masanya di mana singer-singer harus dandan dulu gitu. Ada wardrobe-nya, kita punya wardrobe. Pakaian yang wah keren sekali. Saking kerennya sampai ada yang minjem dan lupa balikin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa membuat orang tertarik datang ke gereja dengan cara-cara manusiawi seperti itu gampang. Seorang teman yang mengembalakan di Jakarta mengatakan, dia ditawarin kerjasama. Ada pengusaha yang tawarkan investasi di gerejanya. Dan nanti tinggal bagi hasil dari hasil persembahan. Caranya supaya gerejanya penuh, nanti saya tak modalin, kamu undang artis. Dan kita pernah dalam ibadah kita ada artis-artis kan. Saya juga senang foto bareng artis, kapan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita dipuaskan, sebagai manusia kita senang, dan kita datang ketika emosi manusiawi kita dipuaskan. Tapi gereja bukan hanya sekedar itu. Kalau kita hanya puas dengan itu, kita keliru menerjemahkan amanat agung Yesus. Karena amanat agung Yesus adalah murid-murid menghidupi ajaran Yesus dan teladan Yesus. Menghidupi ajaran dan teladan Yesus itu apa? Ajaran Yesus adalah mengasihi dan mengasihi dan mengasihi. Teladan Yesus adalah melayani, melayani dan melayani. Paulus menulis, dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu teladan Yesus. Oleh karena itu semua kita yang mengatakan percaya kepada Yesus dipanggil untuk menghidupi ajaran dan teladannya. Yesus gak memanggil kita untuk meniru gaya berpakaiannya. Yesus gak memanggil kita untuk meniru gaya rambutnya. Orang Kristen gondrong semua, enggak. Yesus memanggil kita untuk menghidupi ajaran dan teladannya. Dan dia memerintahkan kita, mengamanatkan kepada kita, Bapak Ibu, untuk menghidupi itu di tengah dunia. Sampai dunia kemudian mengikuti hidup kita yang sesuai ajaran dan teladan Yesus. Itulah perintah Yesus. Itulah amanat agung Yesus, muridkan. Make disciples of all nations. Muridkan. Pergi ke dunia yang gelap dan kemudian tunjukkan terang itu. Terang yang bagaimana? Terang kasih Allah yang rela menyerahkan yang paling berharga darinya. Terang kasih Yesus yang rela mengorbankan nyawanya. Karena itu ketika orang Kristen bicara misi, misi bukan, saya katakan, misi bukan sekedar menambah anggota gereja. Misi bukan event, misi itu adalah hidup kita. Kenapa? Karena amanat agung Yesus itu diberikan kepada setiap kita yang percaya. Dan kita hanya bisa melakukan itu kalau kita menghidupinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita merenungkan Pentakosta. Tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah supaya kita melakukan misi, melakukan amanat agung Yesus ini. Hari ini kita kembali merenungkan dan mengingat tugas kita yang sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Kita diberikan otoritas, exousia, wewenang Yesus itu membuat kita boleh pergi ke tengah dunia. Iblis nggak bisa ganggu kita. Kalau iblis ganggu kita, kita bilang kita datang dalam nama Yesus, dalam otoritas Yesus. Dan Roh Kudus di dalam kita memampukan kita dengan hikmat, memampukan kita dengan kekuatan, memampukan kita dengan karunia-karunia. Untuk apa? Untuk menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Sudahkah hidup kita menghidupi ajaran dan teladan Yesus? Itu adalah perjuangan kita bersama-sama. Nah, selama hayat di kandung badan, selama kita hidup di dunia ini, kita harus menghidupi ajaran Yesus dan teladan Yesus. Sebagai manusia yang lemah, kita berjuang. Karena kita tahu
kita banyak kelemahan. Sebagai manusia yang lemah, kita nggak bisa sombong. Karena kita tahu standar Yesus itu begitu tinggi, begitu berat bagi kita. Tapi sebagai orang percaya, kita percaya itulah standar hidupnya bagi kita. Itulah nilai yang kita mau pegang dalam hidup kita. Karena itu meskipun susah dan bergumul, kita menghidupi ajaran Yesus dan teladan Yesus. Semua pendeta akan senang kalau jemaat gerejanya banyak. Semua pendeta akan senang kalau live streamingnya, viewernya ribuan. Tapi lebih senang lagi harusnya adalah ketika melalui hidup kita, orang-orang datang untuk mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Ketika orang melihat hidup saya, orang melihat ajaran Yesus dalam hidup saya. Ketika orang melihat hidup saya, orang harusnya bisa melihat teladan Yesus dalam hidup saya. Itulah yang harusnya jadi pergumulan kita sebagai murid Yesus di tengah dunia ini. Karena amanat agungnya adalah pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini enggak mudah memang. Kalau saya kira hamba-hamba Tuhan paham kok kebenaran ini. Gereja-gereja paham kebenaran ini. Tapi seringkali persoalannya bagi kita sebagai manusia adalah kita gampang menyerah. Kita paham standarnya sebegitu tinggi. Tapi ketika kita melihat diri kita nggak bisa. Kemudian kita menyerah. Tapi kita nggak mau bilang kita menyerah. Akhirnya apa? Kita membohongi diri sendiri. Sehingga ngomongnya misi, padahal bukan misi. Ngomongnya menghidupi ajaran Yesus, padahal bukan menghidupi ajaran Yesus. Ngomongnya menghidupi teladan Yesus, tapi menghidupi teladannya di mana? Hanya seolah-olah. Sehingga iman kita menjadi iman seolah-olah. Misi kita menjadi misi seolah-olah. Celakanya gereja kita pun menjadi gereja seolah-olah. Seolah-olah rohani, seolah penuh dengan orang. Padahal nggak ada murid satupun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak menjanjikan jalannya akan mudah bagi kita. Karena itulah dia bilang, aku wewenangnya di tanganku. Jadi jangan takut. Akan ada tantangan, akan ada aniaya bahkan. Tapi wewenang di tanganku, karena itu jangan takut. Dan Yesus mengatakan lagi kepada murid-murid, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman di sini maksudnya akhir dari segala zaman. The end of time. Ketika waktu berakhir, barulah berakhir penyertaan Yesus. Harusnya kita teriak haleluya. Dengar ayat 20 ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu artinya tidak ada jeda. Tahu kata jeda? Tidak ada pause. Gak di pause. Gak ada jeda. Terus menerus tanpa henti. Yesus mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu terus menerus tanpa henti sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, lakukanlah perintahnya. Oleh karena itu, hidupilah ajarannya. Oleh karena itu, hidupilah teladannya. Kita tidak sendirian. Kita diberi otoritas. Tidak ada yang bisa menggugat apa yang kita lakukan. Karena kewenangannya ada dari Yesus yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak usah takut. Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang memberi kemampuan kepada kita. Dan penyertaannya sempurna sampai akhir zaman. Penyertaannya tiada henti, tak putus-putusnya, senantiasa. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, aku menyertai. I am with you. Menyertai, aku bersamamu.
Kadang-kadang ketika kita mau melakukan yang benar, kita merasa sendirian. Ketika kita mau melakukan yang benar, kita jadi orang aneh. Tapi jangan takut, kita tidak pernah sendirian. Karena Yesus menyertai kita. Yang terakhir, Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengutus, Dia menyediakan, melindungi, memelihara. Penyertaan Tuhan. Kata menyertai itu artinya Dia ada bersama. Kalau misalnya saya jalan bersama Ibu Ana, misalnya, itu artinya orang-orang akan memperhatikan saya. Kasihan banget ceweknya, ya gitu kan. Jadi selama Ibu Ana menyertai saya, harga diri saya naik. Kok bisa ya? Itu artinya penyertaan. Jadi penyertaan, siapa yang menyertai kita, itu berpengaruh kepada keberadaan kita. Saya ingat sekali waktu kami baru nikah, kita mau bulan madu ke Bali. Lalu perjalanannya biar hemat kita naik kereta ke Surabaya, lalu naik pesawat dari Surabaya ke Bali. Waktu di Surabaya kita jalan-jalan di Tunjungan, mall paling besar di Surabaya. Dan gandengan, ini namanya aja pengantin baru kan. Orang-orang pada lihatnya dengan gak rela gitu. Kok bisa? Kok mau dia disantet atau gimana gitu ya. Dan saya dengan bangganya gitu, harga diri saya naik. Mengerti maksud saya? Ketika Tuhan bilang aku menyertai kamu, kita boleh orang kecil di mata dunia. Kita boleh dikatakan gak pintar, gak sekolah tinggi di mata dunia. Tapi karena Yesus menyertai, karena Roh Kudus Parakletos menyertai, kita bisa. Dan penyertaan Tuhan, itu berarti perlindungannya. Dia melindungi kita dengan wewenangnya. Dan penyertaan Tuhan itu berarti pemeliharaannya. Dia memelihara kita dengan kuasanya. Penyertaan Tuhan berarti penyediaan, providence. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan dalam perjalanan karena bersama Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, satu hal yang saya sering tanyakan kepada anak-anak muda adalah, visi hidupmu apa? Tujuan hidupmu apa? Apa panggilan Tuhan untuk engkau kerjakan dalam hidupmu? Ada yang bilang, ya aku merasa dipanggil kayak gini, tapi aku gak bisa, tapi aku takut nanti gimana. Hidup ini akan selalu membawa gimana-gimana kepadamu. Tapi bukan yang gimana-gimana itu yang engkau harus pikirkan. Yang kita harus pikirkan adalah penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Itu yang harus kita ingat selalu dan kita pegang selalu. Artinya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan harus nyata senyata fajar di pagi hari. Karena ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, Dia menyediakan, melindungi dan memelihara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Wewenang sudah diberikan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dengarkan amanat yang Tuhan berikan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus. Yesus enggak mengatakan pergi, beritakanlah agama Kristen. Bukan. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Artinya pergi, hidupilah ajaran dan teladan Yesus. Supaya orang-orang yang mengenalmu kemudian mengenal Yesus melalui hidupmu. Gak usah bicara agama, gak usah bicara sinode, gak usah bicara aliran, doktrin. Bicara ajaran dan teladan Yesus. Dan ajaran dan teladan Yesus menembus semua tembok yang dibuat manusia. Karena ajaran dan teladannya adalah mengasihi. Seperti Dia telah mengasihi. Karena itu Bapak Ibu, semua pengikut Yesus adalah misionaris. Entah untuk orang tetangga sebelah atau untuk melintasi samudra. Misi kita adalah
memberitakan, membagikan kasih Yesus. Di masa-masa yang seperti sekarang ini, apakah hidup kita menghidupi ajaran dan teladan Yesus? Apakah hidup kita membawa orang untuk mengenal ajaran dan teladan Yesus? Renungkan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami mau menghidupi ajaran dan teladan Yesus dalam hidup kami. Kami lemah, kami kurang. Kami seringkali gagal ya Tuhan. Tapi tolong kami. Kami mau berjuang karena kami percaya. Karena kami telah menyambut kasih karunia-Mu. Kami mau berjuang. Kami mau melatih diri kami untuk menghidupi ajaran dan teladan-Mu Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Roh Kudus. Bersetiap jemaat yang mendengarkan firman ini, mendengarkan pesan ini, dikuatkan hari ini untuk menghidupi ajaran dan teladan Yesus dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin.